Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justice Amahu, saya dari kelas 12 MIA, SD Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen saya, yaitu mengamati pengaruh cahaya pada pertumbuhan kacang hijau. Nah, cahaya matahari sendiri merupakan sumber energi utama bagi kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, pada tumbuhan, cahaya matahari membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, bukan cuma proses fotosintesis, cahaya matahari juga berperan dalam menghambat perkembangan pada tumbuhan. Nah, karena dalam tumbuhan itu ada hormon auksin. Nah, jika cahaya matahari terkena tumbuhan, maka hormon auksin akan terhambat kerjanya. Selanjutnya, tujuan dari eksperimen ini yaitu mengetahui, kita ingin mengetahui cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan atau tidak. Nah, apabila iya, bagaimana pengaruhnya? Selanjutnya, kita ingin mengetahui bagaimana sih perbedaan antara tumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan yang sama sekali tidak terkena cahaya. Nah, jawaban sementara yaitu cahaya matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya cahaya matahari yang terkena tumbuhan akan memperhambat kerja dari hormon auksin. Dan nantinya cahaya matahari akan terdapat perbedaan dari tumbuhan yang terkena cahaya matahari dan tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari, yaitu pada perbedaan pada warna daun, bentuk batang, panjang batang, dan juga warna batang. Pertumbuhan sendiri merupakan suatu proses pertambahan ukuran, volume, dan juga jumlah sel pada makhluk hidup. Nah, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau, baik dari luar maupun dari dalam. Tapi kali ini fokus saya yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari yang terkena tumbuhan kacang hijau akan mempengaruhi pada perkembangan kacang hijau dan pertumbuhan kacang hijau, karena cahaya matahari yang terkena tumbuhan akan menghambat kerja dari hormon auksin yang ada di dalam. Seperti yang saya sebutkan di awal, hormon auksin akan terhambat kerjanya jika terkena cahaya matahari. Nah, yang selanjutnya pada tumbuhan juga ada peran dari hormon giberellin. Nah, hormon giberellin ini berperan dalam pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Nah, dalam melakukan eksperimen ini saya melakukan beberapa langkah-langkah agar eksperimen ini dapat terlaksana. Yang pertama, saya siapkan 2 wadah untuk menaruh. Yang pertama, wadah pertama saya taruh tanah yang sama dengan wadah kedua. Lalu diberi 2 wadah itu diberi label, yaitu satu terkena cahaya dan satu tidak terkena cahaya. Nah, kemudian masing-masing wadah itu ditaruh 3 biji kacang hijau. Nah, setelah itu disiram dengan jumlah air yang sama, dengan takaran air yang sama. Nah, setelah itu kita tunggu 4-5 hari. Nah, setelah itu maka hasilnya akan terlihat. Nah, berikut hasil yang saya dapatkan dari eksperimen saya. Yang pertama, ada perbedaan antara yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari. Pada tumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari, batangnya itu lebih hijau warnanya. Sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari, batangnya itu kekuningan, putih kekuningan saja. Nah, selanjutnya itu pada daun. Pada daunnya itu yang terkena cahaya matahari, warna daunnya itu lebih hijau dan lebih segar. Sedangkan yang tidak terkena cahaya matahari, warna daunnya itu hijau tetapi kekuningan dan cepat layu. Selanjutnya pada tekstur batang yang terkena cahaya matahari lebih kokoh, dan yang tidak terkena cahaya matahari panjang tetapi dia tidak sekokoh yang terkena cahaya matahari. Nah, batang yang terkena cahaya matahari ini dia itu lebih pendek daripada batang yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, disitulah
hasil yang kita dapatkan yang seperti saya sebutkan di awal. Kalau cahaya matahari terkena pada tumbuhan, maka pertumbuhan itu akan lebih lambat karena kerja dari hormon auksin itu terhambat. Nah, disinilah hasilnya, yaitu tumbuhan yang terkena cahaya matahari pertumbuhannya lebih lambat sehingga batangnya itu tidak terlalu panjang, bahkan sangat pendek. Dan yang lebih panjang itu adalah batang yang tidak terkena cahaya matahari karena kerja hormon auksin tidak terhambat. Nah, kesimpulan dari saya, cahaya matahari itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, karena jika terkena cahaya matahari, tumbuhan itu akan tumbuh dengan lebih baik. Saran dari saya dalam melakukan percobaan ini, lebih baik kita menanam lebih dari 3 biji kacang hijau, sehingga jika ada biji yang busuk bisa digantikan oleh bisa digantikan sebagai cadangan tanpa harus kita tanam ulang lagi. Jadi tetap ada hasil nantinya. Lalu eksperimen ini kalau bisa teman-teman jangka waktunya itu lebih lama daripada 3-5 hari. Lebih baik 1 minggu sampai 2 minggu. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.